FP1 MotoGP Prancis akan digelar hari Jumat 10 Mei. Bos Ducati beri jempol apresiasi duel Bagnaia dan Marc Marquez. Pedro Acosta telah merasakan pahitnya balapan musim 2024. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Jadwal MotoGP Prancis 2024 akan dihelat pekan depan pada tanggal 10 hingga 12 Mei 2024 di sirkuit Le Mans. Bakal beraksi di markas Fabio Quartararo. Marc Marquez dibayangi rekor mengesankan Ducati ketika balapan di Prancis. Tercatat Ducati selalu menang di Prancis sejak 2020. Kini Marquez yang menunggangi motor Ducati berpotensi untuk melanjutkan estafet tersebut. Terlebih sebelum Ducati menorehkan prestasi mengesankan di Le Mans, Marquez adalah rider terakhir yang juara pada tahun 2019. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bangga melihat Francesco Bagnaia dan Marc Marquez saling mengucapkan selamat usai duel menegangkan di MotoGP Jerez, Spanyol akhir pekan lalu. Dall'Igna juga menyatakan kegigihan Marquez membuat kemenangan Bagnaia terasa lebih spesial. Bagnaia yang membela Ducati Lenovo Team dan Marquez yang membela Gresini Racing berduel sengit dalam 5 lap terakhir, bahkan sempat saling senggol demi memperebutkan posisi terdepan. Namun Bagnaia lah yang akhirnya keluar sebagai pemenang dan Marquez finish kedua. Dall'Igna mengaku cukup tegang melihat duel kedua anak buahnya tersebut, tetapi kagum melihat Bagnaia begitu tenang dalam menghadapi serangan Marquez. Padahal sehari sebelumnya Bagnaia mengalami kecelakaan cukup hebat akibat terjepit oleh motor Marco Bezzecchi dan Brad Binder di sprint race. Bagnaia punya kemampuan untuk selalu menemukan motivasi tinggi, meninggalkan segalanya di belakang, hanya fokus pada balapan, mengerahkan yang terbaik, dan tak pernah lengah dalam menjalani duel spektakuler. Selaras dengan semua risiko yang diambil, ia berdiri tegak meraih kemenangan dan menegaskan nomor 1 yang ada di fairingnya, ujar Dall'Igna via situs resmi Ducati. Dall'Igna juga menyatakan bahwa gaspolnya Bagnaia dalam balapan ini tak lepas dari jasa Marquez yang terus memberinya tekanan selama 5 lap terakhir. Pria asal Italia ini juga merasa senang karena Marquez kini mulai bangkit dari keterpurukan usai masa-masa kelam bersama Repsol Honda. Semua ini juga berkat ketangguhan dan kegigihan Marquez, seorang juara yang telah kembali, yang membuat raihan Bagnaia terasa lebih spesial, yang juga memberikan keadilan kepada timnya atas kerja keras yang mereka lakukan bersama. Lanjut Dall'Igna, yang dikabarkan ingin menadamkan Bagnaia dan Marquez musim depan. Dall'Igna juga mengacungkan jempol kepada Bagnaia dan Marquez yang bersalaman dan bahkan berpelukan di Parc Ferme usai balapan. Menurut ex-direktur teknis Aprilia Racing ini, hal tersebut membuktikan adanya rasa hormat yang tinggi di antara kedua rider. Pertarungan mereka sengit tapi sportif, dilakukan dengan saling hormat. Sportivitas di antara kedua rider hebat pada akhir balapan ini adalah testimoni terhadap rasa hormat mereka. Itu adalah gestur yang sangat saya hargai dan memberi saya rasa puas, pungkas Dall'Igna. Usai balapan ini, Jorge Martin masih ada di puncak klasemen dengan koleksi 92 poin. Bagnaia pun ada di peringkat kedua dengan 75 poin, sementara Marquez ada di peringkat ke-6 dengan koleksi 60 poin. Francesco Bagnaia mengaku tak marah terkait momen dirinya bersenggolan dengan Marc Marquez saat aksi saling balap untuk memburu podium pertama MotoGP Spanyol Minggu 28 April. Lap-lap terakhir MotoGP Spanyol berlangsung menegangkan. Marc Marquez yang mampu mengejar selisih lebih dari 1 detik dari Bagnaia akhirnya bisa benar-benar menempel di belakang pembalap asal Italia tersebut. Aksi saling balap terjadi dalam momen itu, kedua pembalap sempat bersentuhan. Walaupun menghadapi sentuhan dan senggolan dengan risiko tinggi, Bagnaia tetap menganggap manuver-manuver yang terjadi sebagai sebuah hal yang wajar. Bagnaia menilai ada perbedaan besar antara sentuhan di MotoGP Spanyol dengan MotoGP Portugal saat Marquez dan Bagnaia bertabrakan dan akhirnya keduanya terjatuh. Ya, tidak ada masalah karena yang terjadi pada balapan kemarin bukanlah seperti yang terjadi di Portimao. Terkadang pertarungan memang lebih intens. Kami bisa terlibat kontak karena saat ini lebih berat untuk melakukan overtake dengan normal lantaran setiap pembalap kini sangat kuat dalam hal pengereman, tutur Bagnaia seperti dikutip dari Crash. Menurut Bagnaia, yang terpenting adalah rasa hormat dari tiap pembalap. Karena rasa respect itulah yang membuat persaingan jadi menyenangkan. Bagi saya, rasa hormat adalah yang paling penting.
Ketika ada respect, bakal ada sungguhan pertunjukan yang menarik dan menyenangkan. Tanpa ada respect, mustahil bisa memiliki pertarungan yang menyenangkan dan dinikmati pembalap, kata Bagnaia. Ex-pembalap MotoGP Jorge Lorenzo punya teori menarik di balik penampilan Pedro Acosta di MotoGP Spanyol 2024. Si bocah ajaib datang ke seri kandangnya dengan modal besar. Dia sebelumnya tampil mengejutkan. 2 podium beruntun bisa dibawa pulang pembalap berusia 19 tahun tersebut. Catatan impresif ini membuatnya cukup dijagokan. Ex-pembalap MotoGP Jorge Lorenzo termasuk menjagokan sosoknya. Namun, joki gas-gas Tech 3 KTM itu malah kelimpungan. Dia yang naik podium kedua di sesi sprint mendapatkan tempat ke-10 pada balapan utama. Hal ini lantas mendatangkan teori menarik dari Lorenzo. Kecelakaan pada sesi pemanasan diklaim jadi penyebab kurang gacornya si bocah ajaib saat balapan utama. Kita berpikir mereka akan bertarung menyabet kemenangan di sini, tutur Lorenzo, dilansir dari Motosan. Terlebih lagi jika melihat sirkuit ini bagus untuk KTM, khususnya gas-gas. Tetapi yang terjadi di balapan tidak demikian, kecepatannya tidak keluar, ritmenya juga tidak bermain. Kecelakaan pada saat pemanasan juga berdampak besar. Memang tidak ada cedera yang parah, tetapi kecelakaan itu membuat startnya buruk, ucap Lorenzo. Kendati demikian, dia tetapi menyelesaikan balapan dan mendapatkan pengalaman yang banyak, imbuhnya. Hasil yang diperoleh di seri Jerez membuat Acosta kini memegang total poin. Dia unggul sebanyak 6 angka dari Maverick Vinales yang berada tepat di bawahnya. Sementara itu, pimpinan klasemen sendiri dipegang oleh Jorge Martin. Meski gagal finish pada balapan utama MotoGP Spanyol 2024, Martinator belum tergoyahkan. Saingan terdekatnya kini adalah Francesco Bagnaia dengan selisih 17 poin. Menanggapi hal itu, Acosta pun memberi pembelaan. Itu adalah akhir pekan pembelajaran, semuanya sebelum itu berjalan terlalu baik. Kita harus bahagia. Kami menjalani akhir pekan yang baik dan kami tahu bahwa kami perlu menghindari kesalahan-kesalahan ini saat kualifikasi dan memulai dari belakang. Semua masalah bermula dari situ. Selain itu, kita perlu menghindari hal-hal seperti terjatuh saat pemanasan. Berbicara tentang balapan, startnya sulit dan kopling terasa sedikit berbeda, lalu saya menjadi sedikit lebih lambat. Bencana itu adalah tikungan pertama dan bukan start. Lalu segalanya menjadi agak sulit karena Jerez bukanlah trek yang paling mudah untuk menyalip. Kemudian Zarco mungkin sedikit lebih lambat dari perkiraan saya, namun sulit untuk melewatinya. Tapi kami memulihkan posisi. Itu adalah hari yang buruk, tapi kami berada di 10 besar dan ini adalah target kami musim ini, ucap Acosta.